Ini di sana habis pembenahan cabang ya. Jadi seperti ini kita angkat satu-satu untuk kita teliti cabangnya ya. Mana yang salah atau mana yang ngangklung ke bawah itu kita benahi, kita datarkan lagi, kita kembalikan seperti semula tuh melalui kawat ya ke sana. Jadi ini seperti ini, kalau di tempat ini kan menjual barang yang siap saji ya, bisa siap pajang ya istilahnya. Jadi memang betul-betul perantingan pencabangan itu harus kuat ya, kuat, apa itu, enggak semrawut, enggak ada yang mangklung-mangklung lah istilahnya. Sebelum dilakukan pembungaan kita cek dulu nih, seperti ini harus rapi ya, kerimbunannya harus rapi. Nih kita angkat satu-satu ke sana seperti ini, harus rapi. Ini kerimbunannya yang kecil-kecil seperti ini nih, kita sesuaikan dengan batang ke sana ya. Kalau batangnya kecil ya kerimbunannya harus diseimbangkan. Nah ini untuk adi-adi seperti ini dari bibit ya. Ini dari bibit kita istimewakan agar rimbun, penataan cabangnya juga melalui kawat karena akan dijadikan sebagai maskot ke sana. Jadi di sini itu per ID ada maskotnya ke sana ya. Singapura yang tanaman hias, bonsai taman ya, meskipun ataupun supia, citra itu ada maskotnya semua ke sana. Maskot itu yang diistimewakan cara perawatannya dan dibentuk betul-betul spesial ya ke sana ya. Jadi tidak boleh dijual di sini untuk maskot itu kecuali dengan harga yang selangit. Nih, kalau kalian ingin membuat ya jenuh dengan kerimbunan menggunung-menggunung itu seperti ini bisa cantik loh di sana nih. Tapi dengan stek ya, stek itu yang dikawat-kawat ya, tentu cabangnya kita lakukan pengawatan seperti ini. Ini yang atas samsip di sana, samsip 3. Jadi ini samsip pitch ya, yang atas ini pitch. Jadi kita buat itu gerumbul per cabang seperti ini di sana. Tetapi juga ya seperti ini dilakukan penataan cabang. Ini sebelumnya kan dikawat, kemudian tumbah tunas seperti ini. Kita lakukan penataan cabang melalui kawat-kawat kecil di sana ya. Jadi supaya mendatar menggunungnya itu bagus ya. Kita buat nyempuk-nyempuk seperti ini per cabang, itu indah loh guys anak ya. Jadi kalau buat kalian yang jenuh dengan rimbun menggunung, sedangkan teknik pangkasnya ini kita perkecil daunnya guys anak dengan memotong memangkas ya, memangkas ujung-ujung tunas itu sekitar 3 sentian guys anak, 3 sentian, terus jangan sampai ada yang menjulur melebihi itu ya. Kalau istilahnya itu satu geret, kalau saya itu satu geret jari. Nah langsung di pruning, potong pruning ini semakin lama akan mengecil daunnya yang gerumbul seperti ini, rapat gerumbul mengecil. Nah meskipun medianya subur ya, jadi di samping di sana nanti untuk menampakkan bunga kita membuat seperti ini nih, tanpa bunga pun akan kelihatan cantik di sana ya. Kalau jenuh ya buat kalian yang seninya itu mulu yang rimbun-rimbun, terus bisa melakukan inovasi-inovasi dengan pembentukan lain ya di sana ya, supaya ada perkembangan kan ya. Seperti ini enggak semua harus menggunung ya, tapi kalau untuk daun lebar ya memang yang terlaris ya, yang terlaris tentu menggunung ya, berbeda dengan Singapuran seperti ini ya. Singapura bisa dibentuk apapun di sana ya, sesuai dengan feeling kalian tuh. Ini wajit Alicia juga kita didik sejak kecil sebagai maskot nantinya. Yang ini stek tinggi ya di sana, nanti kita jelaskan bagaimana cara stek tinggi ini bisa tumbuh ya 1 meter lebih. Langsung kita samsip 2 warna itu. Jadi di sini rata-rata ini 2 warna di sana ya. Nah juga untuk penataan letaknya seperti ini, kasih ruang ya di sana ya, kasih ruang supaya antara tepi cabang dan tepi cabang yang lain itu ya, antara pot satu dan pot yang lain itu enggak berdempetan di sana ya, supaya ada ruang. Jadi matahari itu bisa mengenai pohon ini semuanya itu total per pohon di sana, jadi tidak saling menutup. Jadi harus ada ruang-ruang seperti ini ya. Kita checking seperti ini, kita cari mana yang menjulur-julur. Jadi seperti ini nih setiap hari di sana. Nah seperti ini. Nah, buat kalian yang melakukan ya bingung mungkin potong pucuk langsung pruning seperti ini, bisa langsung potong pucuk dulu di sana. Ini kita potong pucuk dulu sesuai bentuk ya, baru kita lakukan pempruningan ya, pembuangan daun di mana tadi yang kita potong-potong ya tuh. Seperti ini yang tujuannya supaya rapat tumbuh tunas baru di sana. Nih, jadi kita cek terus ya seperti ini akan merimbun di sana, merimbun. Tapi sebelumnya ya gerakannya seperti awal-awal yang kemarin kita sharing di video bisa sama semuanya.
gerakan dasarnya. Ini akan kita lakukan pembungaan, jadi kita julur-julurkan dulu di sana. Nah, sekitar 1 mingguan baru kita lakukan pemangkasan ya. Ini ada 3 warna, ini kecil tapi ada 3 warna ya. Sekecil apapun, sebesar apapun itu konsep saya sama ya di sana, merimbun. Rata-rata itu merimbun, yang tujuannya memang untuk menampakkan bunga ya di sana ya. Untuk menampakkan bunga nih ya, kita cek seperti ini masih ada celah-celah yang kosong. Jadi untuk menutup celah kosong ini harus menunggu cabang yang dari dalam ini meninggi di sana, baru kita lakukan potong pucuk dan pruning ya. Ini tuh, nih kita untuk mengisi areal sini nantinya itu juga ini ya. Ini misalnya ini untuk mengisi areal sini kita potong pucuk pruning seperti ini, muncul tunas-tunas ya. Ini memadat nantinya di sini. Jadi seperti itu bisa nak ya permainannya tuh. Nih ya, kita cek lagi. Ini masih ada yang lubang juga, tapi itu sudah kita nantinya kita tekukkan yang dari atas ke bawah di sana supaya cepat menutup. Jadi permainan cabang terutama itu penting sekali di sana ya. Untuk kalian memainkan cabang, mencari celah di mana ada ruang kosong itu segera ditutup dengan cabang, bisa dari atasnya atau dari bawahnya kita kawat ke arah pas tengah yang lubang itu. Nanti kalian langsung potong pucuk dan pruning supaya segera ketutup. Tuh, kalau menggunakan kawat itu cepat di sana. Untuk menutup itu cepat dan membentuk lah, terutama membentuk itu cepat. Ini kita biarkan menjulur, menunggu yang dalam-dalam ini agak memanjang karena akan dilakukan proses pembungaan di sana ya. Jadi kita cek-cek terus seperti ini tuh, masih ada rongga sedikit. Nah ini tapi kita sudah bantu melakukan potong pucuk dan pruning di sana ya. Ini juga nih, ini juga masih ada rongga ya, seperti ini harus ditutup segera ya dengan melakukan penataan cabang. Ini seperti ini juga bisa dari samping-sampingnya ataupun dari anak-anak tunas baru melakukan melalui kawat ya di sana ya. Siang hari nggak ada matahari tetapi nggak ada hujan di sana di sini. Ini daun lebar juga kita cek, kita potong pucuknya mana yang menjulur dulu tuh seperti ini. Kita potong pucuk mana yang menjulur dulu dan jangan sampai ini melebihi batas kerimbunan, bisa rusak di sana. Ini seperti perawatan di saat kalian membeli online ya di sana ya. Jika kalian membeli online, saat sampai itu perawatannya ya memang rata-rata seperti itu. Jangan sampai ada yang menjulur melebihi batas kerimbunan semula ya. Tuh, jadi harus rapi. Untuk ini masih proses ke sana kayak ini, masih proses perimbunan, masih kita lakukan pemangkasan pucuk dan pruning supaya berdekatan dulu ya, melalui tunas-tunas baru itu, cabang-cabangnya berdekatan dulu melalui tunas-tunas baru. Ini juga akan kita lakukan proses pembungaan. Kita julur-julurkan dulu supaya bagian pangkal agak menghijau ya, supaya bunganya itu betul-betul maksimal. Ini enggak terlalu tua-tua amat ya, yang terpenting bagian pangkal itu agak hijau tua di sana guys, jadi enggak terlalu tua-tua coklat amat. Kalau untuk Singapura ini mudah di sana pembungaannya, bahkan tanpa pupuk pun dia bisa berbunga ya. Tetapi berbeda dengan daun lebar, memang diharuskan untuk memakai pupuk ya di sana. Nanti kita jelaskan lah masalah itu, karena berhubung ada permintaan konten tentang pembahasan itu, nanti kita lanjut di video selanjutnya ya di sana ya. Bagi kalian yang ingin memahami teknik pemupukan dan cara tanpa pupuk, nanti kita jelaskan setelah hari raya ya di sana. Nih, ini bagian barisan dimana kita melakukan proses-proses perimbunan untuk anak-anak ya di sana. Untuk bayi-bayi itu seperti ini. Tuh, ini masih kita lakukan penataan cabang dan potong pucuk pruning. Bagi yang sudah siap dilakukan pemotongan pucuk dan pruning. Nah, tuh, nih rongga-rongganya hampir menutup ya. Nih masih ada yang kita lakukan potong pucuk pruning. Jadi seperti itu loh di sana ya cara perimbunan itu. Nih bayi-bayi pun sama cara perawatannya, perimbunan. Yang penting itu untuk tujuan bougainville itu sebetulnya perimbunan di sana ya, untuk menampakkan bunga yang lebat dan padat. Jangan lupa dicek setiap hari mana yang selalu menjulur terlebih dahulu, kalian pangkas sesuai bentuk ya di sana ya. Oke ya di sana ya, semoga bisa membantu. Selamat siang, selamat bekerja.